Kita buka ibadah kita satukan hati kita di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Engkau persatukan kami di rumah kami ini dalam keadaan sehat walafiat. Biarlah kiranya Engkau tetap berada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bukakan hati, jiwa dan pikiran kami Tuhan untuk mengikuti ibadah kami ini. Terpujilah Kau Tuhan, biarlah kiranya kehendak-Mu dan kasih-Mu Tuhan yang berada di tengah-tengah kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 1 Petrus 4 ayat 12-19. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar-benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Dikutip dari Mazmur 69 ayat 30-37. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengganggukan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan, Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan kita memandang hina orang-orang yang dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hambanya akan mewarisnya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Kasih Tuhan buat kesempatan ini, bahwa keluarga kami dapat bernyanyi, dapat mendengarkan firman-Mu, dapat bersyukur di rumah kami. Kami percaya Tuhan bahwa hal ini adalah cara terbaik yang dapat kami lakukan untuk keselamatan dan anugerah yang daripada Tuhan buat keluarga kami. Kiranya firman Tuhan menguatkan kami pada kesempatan ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada kalimat ini ada pandangan yang sangat bertolak belakang.
dia katakan bahwa aku tertindas dan kesakitan. Tetapi pada ayat 31, aku memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Tertindas tetapi memuji-muji Allah. Nah, di sini kita harus melihat bahwa penderitaan atau kesakitan yang diterima oleh Daud tidaklah sebanding dengan kasih Tuhan. Ada lebih besar kekuatan daripada Tuhan, yaitu keselamatan daripada Tuhan yang akan melindungi Daud. Di epistel tadi kita sudah dengar bahwa janganlah kita menderita karena perilaku-perilaku bodoh, perilaku-perilaku jahat. Ada banyak orang menderita seperti dikatakan Petrus tadi bahwa penderitaan karena mencuri, karena berbohong, atau karena kejahatan-kejahatan lainnya. Tetapi biarlah menderita karena kebenaran Kristus. Orang Kristen terpanggil menderita, terpanggil memikul salib Kristus, bersedia, rela memikul salib, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan, memberitakan anugerah Tuhan. Nah, di keluargaku yang saya kasihi, saat ini seluruh dunia dilanda oleh virus corona atau COVID-19. Berita yang kita dengar, virus ini sudah banyak memakan korban. Apakah kita takut? Kita tidak perlu takut, tapi kita perlu waspada dan hati-hati. Tuhan memakai WHO, Tuhan memakai pemerintah, Tuhan memakai pemimpin gereja, Tuhan memakai tokoh-tokoh di negara ini, Tuhan memakai banyak orang untuk menyampaikan kasih Tuhan dengan berbagai cara dan metode. Misalnya, kita diajak memutus mata rantai penyebaran virus corona. Oleh karena itu, kita harus menjaga jarak dari orang lain. Kita harus lebih banyak tinggal di rumah supaya penyebaran corona tidak berlanjut atau berkembang sehingga memakan banyak korban. Jadi kalaupun kita beribadah hari ini di rumah, bukan berarti kita tidak beriman, bukan berarti kita tidak bersekutu, bukan berarti di rumah ini tidak dimuliakan. Di rumah ini juga Tuhan hadir dan berkenan kepada kita. Orang Kristen terpanggil memikul salib, memberitakan keselamatan, memberitakan anugerah Tuhan. Oleh karenanya, biarlah kita baik melalui percakapan, melalui status, melalui share pendapat atau pemikiran di media sosial. Biarlah hal-hal yang positif yang kita sebarkan. Jangan kita sebarkan hal-hal yang sangat menakutkan. Tapi biarlah melalui pemberitaan yang kita lakukan, kita dapat melihat pertolongan Tuhan dari pemberitaan yang kita lakukan.
Kalaupun ada virus hari ini yang sangat menakutkan, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, tertindas dan kesakitan, tetapi kita harus percaya bagi orang yang mau mendengarkan seruan Tuhan melalui orang-orang yang dipilih Tuhan. Itu adalah cara kita memperoleh perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Hargailah orang-orang yang kita imani, orang-orang yang kita percaya dipakai Tuhan untuk memberitakan keselamatan itu. Beriman bukan berarti konyol dan bodoh. Beriman adalah cerdas. Keimanan orang Kristen harus dapat dipertanggungjawabkan, harus dapat dibuktikan bahwa apa yang kita imani itu adalah benar dan bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi banyak orang. Dan firman Tuhan, mari kita berdoa. Persekutuan ini Engkau berkati dan lindungi. Engkau sampaikan firman-Mu, kiranya kami selalu bersekutu. Kami dapat memperoleh perlindungan dan keselamatan daripada Tuhan. Biarlah keluarga ini juga turut serta berperan di negara ini untuk melawan pandemi virus corona. Setidaknya Tuhan melalui kami untuk tetap tinggal di rumah. Mampukan kami Tuhan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Kami ini boleh terlindung dari serangan virus corona, sehingga kami tetap dapat memuji dan memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Engkau berkati Tuhan para jemaat-Mu. Engkau berkati Tuhan seluruh warga negara ini, seluruh penduduk dunia. Berilah mereka Tuhan kesadaran agar mata rantai penyebaran virus ini tidak terjadi lagi, supaya kami dapat hidup sehat, dapat bersekutu, dapat mengerjakan pekerjaan kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.